Kalian tahu tidak, kenapa sih tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Kenapa sih Pancasila itu penting banget bagi kehidupan bangsa kita? Inilah perubahan yang maha penting, menyatukan segala bangsa. Jedar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, selamat berjumpa kembali di Jedar, cerita anak dalam jaringan. Sebuah tayang literasi yang penuh inspirasi untuk membangkitkan cinta pertiwi bagi anak negeri. Nah, sahabat literasi, kalian perlu ingat juga nih, ketika kita upacara, kita selalu mengucapkan Pancasila. Tanya itu, pendidikan Pancasila juga menjadi salah satu materi mata pelajaran pokok di seluruh jenjang pendidikan. Lalu, kenapa sih Pancasila itu penting banget bagi kehidupan bangsa kita? Yaitu karena Pancasila adalah ideologi Republik Indonesia yang sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selain wajib menghayati dan juga mengamalkan Pancasila, kita juga harus mengetahui sejarah dari kelahiran Pancasila. Dan hari lahir Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 1 Juni melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Nah, kalian tahu tidak kenapa sih tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Tahu tidak? Nah, kali ini bersama Kak Bayu akan mengupas tuntas tentang hari lahir Pancasila. Nah ini, kalian wajib simak dengan baik-baik. Karena nanti di akhir cerita Kak Bayu akan memberikan pertanyaan. Dan Jedar nantinya akan membagi-bagikan hadiah untuk kalian 2 orang yang beruntung. Yang tentunya bisa menjawab pertanyaan dari Kak Bayu dengan benar. Oke, kita mulai ceritanya ya. Sejarah lahirnya Pancasila itu berawal dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koisho pada tanggal 7 September 1944 kepada bangsa Indonesia. Namun, janji tersebut tidak terlaksana hingga pada 29 April 1945 melalui maklumat Gunseikan, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua. Salah satu maklumat Gunseikan yang memuat pembentukan BPUPKI. Ayo, kalian tahu nggak kepanjangan dari BPUPKI? Kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kosakai. Yang dimana BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Nah, badan ini memiliki tugas untuk merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Awalnya BPUPKI ini terdiri atas 70 anggota. 62 diantaranya adalah orang Indonesia dan 8 anggota diantaranya adalah anggota istimewa dari Jepang. Sidang pertama BPUPKI berlangsung di Gedung Chosang-in atau yang saat ini sering kita kenal dengan Gedung Pancasila di Jakarta pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada hari pertama sidang itu, Muhammad Yamin merumuskan 5 sila yang terkait dasar negara. Yang pada saat itu tidak diberi julukan atau nama, teman-teman. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Muhammad Yamin adalah yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. 3, peri ketuhanan. 4, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Dr. Supomo, dalam sidang tanggal 31 Mei 1945, beliau mengajukan 5 prinsip yang menjadi dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, 3, keseimbangan lahir dan batin, 4, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945,
Soekarno mengusulkan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2, internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat inilah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan. Nah, bagaimana sih video pidato Bung Karno saat itu? Ini dia videonya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pendawa 5. Pendawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Wah, hebat sekali kan pidato Insinyur Soekarno yang menggugah nasionalisme pendengarnya. Oke, sahabat literasi, Kak Bayu lanjutkan lagi ya ceritanya ya. Nah, seluruh usulan dari ketiga tokoh tadi, ayo 3 tokoh tadi siapa? Yang pertama, Muhammad Yamin. 2, Dr. Supomo. Dan Insinyur Soekarno. Ini semuanya ditampung sahabat literasi. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, siapa sih Panitia 9 ini? Panitia 9 ini terdiri dari yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, ada Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Ketiga, Muhammad Yamin. Keempat, ada A.A. Maramis. Kelima, Ahmad Subarjo. Keenam, Wahid Hasyim. 7, Abdul Kahal Muzakir. 8, Agus Salim. Dan yang ke-9, Abik Kusno Cokro Sujoso. Nah, kemudian hasil pembahasan sidang PPKI ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi, nah diantaranya yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh. Sebentar. Kok bunyi sila pertamanya nggak sama ya dengan Pancasila yang sering kita ucapkan Kak Bayu? Betul sahabat literasi. Perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai dengan Piagam Jakarta.
masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945, J. Latuh Harhari menyampaikan keberatannya, terutama dengan adanya kalimat kewajiban melakukan syariat Islam buat pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa. Ujar Dr. Andes Muhammad Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dari dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Selain itu, pada saat itulah Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dengan bunyi seperti yang hingga saat ini selalu kita ucapkan. Nah, sahabat Jedar, saatnya kuis Jedar. Nah, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Nah, dengarkan ya. Yang pertama, sebutkan nama 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Pertanyaan yang kedua, kapankah Pancasila disahkan menjadi dasar negara? Nah, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa, terlebih dahulu kalian sudah harus mengikuti akun Din Perpusat Kota Blitar ya. Jangan sampai lupa. Nah, sahabat literasi, untuk menggali lebih dalam tentang sejarah dari hari lahir Pancasila, kalian bisa langsung aja datang deh berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Sumatera nomor 54. Kak Bayu tunggu di sini ya, beneran loh, harus datang ke sini dan harus menjadi anggota dari Perpustakaan Kota Blitar dan kita akan baca bukunya bareng-bareng. Sebelum Kak Bayu tutup, ada pantun nih, jangan lupa yang di layar kaca jawabnya cakep. Setuju ya? Makan serabi dengan gula merah. Paling enak dimakan pagi hari. Ayo kita pelajari sejarah agar Pancasila tetap abadi. Nah, sahabat literasi, demikianlah Cedar edisi Hari Lahir Pancasila. Jangan lupa ya untuk like, komen, juga share. Dan kita berjumpa lagi nanti di Cedar berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.